Gulat merupakan salah satu olahraga yang tertua di dunia. Berdasarkan yang tercatat, sudah ada sejak 15.300 tahun yang lalu. Artinya sudah ada sejak zaman sebelum Masehi. Seorang pegulat tangguh biasanya memiliki postur badan yang tinggi besar, dengan tenaga yang kuat dan memiliki teknik kuncian yang mematikan. Tapi tahukah teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdakwah melalui media gulat ini. Bagaimanakah kisahnya? Untuk itu di video kali ini kita akan mengisahkan tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam versus Rukanah bin Abu Yazid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Gulat menjadi olahraga yang populer ketika masa kenabian Rasulullah. Banyak ketika itu pemuda-pemuda Arab yang kuat-kuat dan jago bergulat. Ada satu orang yang bernama Rukanah bin Abu Yazid, yang ketika itu terkenal sebagai orang yang jago gulat. Tak pernah sekalipun ada orang yang bisa mengalahkannya dalam bergulat. Rukanah memiliki postur badan tinggi, besar dan kekar. Gerakannya pun lincah dan jago berkuda. Dan Rukanah ini, teman-temanku sekalian, selain memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, ia juga disegani karena salah satu pemimpin Arab. Rukanah ini ketika itu masih menyembah berhala, dan pada akhir kisahnya ia wafat dalam keislaman. Rukanah akhirnya menerima dakwah Rasul ketika peristiwa Fathul Mekah. Fathul Mekah singkatnya adalah pembebasan kota Mekah. Baiklah, kita mulai saja kisahnya. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan melintasi lembah Idham. Dari kejauhan terlihat Rukanah berlari mendatangi Rasul. Rukanah pun berkata, "Wahai Muhammad, engkau yang mengumpat Tuhan-Tuhan kami, Al-Lata dan Al-Uzza, dan menyeru untuk mengikuti Tuhanmu yang maha perkasa lagi bijaksana. Maka seandainya saja tak ada hubungan kekerabatan antara aku dan engkau, wahai Muhammad, pastilah aku akan langsung membunuhmu tanpa berkata apapun." Mendengar hal ini, Rasul pun terdiam, hanya menatap Rukanah tanpa berkata apapun. Lalu Rukanah melanjutkan perkataannya, "Aku tantang kamu untuk bergulat, wahai Muhammad. Silahkan engkau meminta pertolongan kepada Tuhanmu, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku Lata dan Uzza. Jika engkau bisa mengalahkanku, ambillah 10 kambingku ini." Rukanah ini, teman-temanku, bukan tanpa sebab ia mengatakan hal demikian kepada Rasul. Rukanah pada dasarnya memang membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berhubung Rukanah ini adalah saudara jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya tidak terang-terangan Rukanah melawan Rasul, melainkan hanya mengajaknya untuk beradu gulat untuk membuatnya malu. Dan Rukanah berpikir, pastilah Muhammad menolak tantanganku ini. Secara selama ini tak ada seorang pun di Arab yang bisa mengalahkanku. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, seluruh Nabi dan Rasul dianugerahkan kepada mereka memiliki fisik kekuatan 10 kali manusia pada umumnya. Artinya seorang Nabi itu punya tenaga yang sangat besar walaupun memiliki fisik yang biasa-biasa saja. Nah, setelah Rukanah menantang Rasul, tanpa banyak bicara, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengiyakan tantangan itu. Lantas keduanya pun mulai berduel. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyergapnya, lalu membantingkan Rukanah ke tanah. Singkat saja, duel gulat ini dimenangkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mudahnya. Maka Rukanah pun kaget akan tenaga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Padahal sebelumnya tak ada seorang pun yang berhasil membantingnya ke tanah. Dan karena penasaran akan keahlian Rasulullah dalam bergulat, akhirnya Rukanah pun menantangnya kembali. "Wahai Muhammad, ayo kita ulang lagi." Di pertandingan keduanya pun tetap dimenangkan oleh Rasulullah. Bahkan kali ini lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Dengan sangat tidak sportif,
Rukanah tanpa malu meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanding ketiga kalinya. Namun tetap saja Rukanah untuk ketiga kalinya dikalahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada akhirnya Rukanah bisa menerima kekalahannya ini. Ia pun mulai menciut mentalnya dan tak lagi menunjukkan kesombongan di hadapan Rasul. Rukanah pun berkata, "Wahai Muhammad, luar biasa engkau berkali-kali bisa mengalahkanku." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Maukah kutunjukkan hal yang lebih luar biasa dibanding ini, semata-mata agar engkau bertakwa kepada Allah dan mentaatiku?" Rukanah menjawab, "Apa itu wahai Muhammad?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kau lihat pohon yang di sana? Akan kupanggil pohon itu dan pohon itu akan datang kepadaku." Rukanah pun heran dengan perkataan Rasulullah ini, dan ia berkata, "Baiklah, silakan jika engkau bisa." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memanggil pohon itu, maka ketika itu pohon tersebut melompat dari tanah dan berjalan mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada pohon ini, "Kembalilah engkau ke tempatmu." Pohon ini pun berjalan kembali ke tempatnya semula dan menancapkan akar-akarnya ke tanah. Rukanah terkejut melihat hal ini, tapi bodohnya ia malah pergi ke kaumnya dan berkata, "Wahai anak-anak Abdul Manaf, Muhammad telah menyihir masyarakat. Demi Allah, aku tidak pernah melihat ada penyihir sakti kecuali Muhammad." Padahal di hati kecilnya Rukanah, ia mengaku bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah penyihir. Rukanah hanya mengutamakan egonya saja. Peristiwa pohon berjalan ini adalah salah satu mukjizat kecil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada mukjizat lainnya yang mungkin belum kita ketahui. Kemudian, sebagaimana perjanjian di awal tadi, akhirnya Rukanah memberikan 10 ekor kambingnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, kambing ini dipulangkan lagi kepada Rukanah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kita tidak memerlukan hal itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berusaha mendakwahi Rukanah untuk bertauhid. Memang metode dakwah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bervariasi, menyesuaikan dengan orang yang akan didakwahinya. Teman-temanku seiman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya berduel gulat dengan Rukanah. Pernah juga ada kisah beberapa tahun setelahnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanding gulat dengan anak laki-laki dari Rukanah yang bernama Yazid bin Rukanah. Ketika itu Yazid datang menemui Rasulullah dengan membawa 300 ekor domba. Yazid bin Rukanah berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau mau berduel gulat denganku?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Apa hadiahnya jika aku mengalahkanmu?" Yazid berkata, "Engkau boleh ambil 100 ekor domba ini jika menang dariku." Kemudian keduanya bergulat, langsung dibanting dan dikunci badannya Yazid oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu Yazid kalah dan ia masih penasaran. Ia menantang tanding untuk kedua kalinya. Yazid berkata, "Maukah engkau adu gulat sekali lagi?" Rasulullah menjawab, "Apa imbalannya?" Yazid berkata, "Engkau boleh ambil 100 ekor domba lagi jika aku kalah." Lalu keduanya bergulat dan tetap saja pertandingan kedua dimenangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan disebutkan bahwasanya keduanya bergulat sampai 3 kali dan tiga-tiganya dimenangkan oleh Rasulullah. Maka Yazid berkata, "Wahai Rasulullah, sebelumnya tidak ada yang mampu membuat perutku menempel dengan tanah kecuali dirimu, dan tidak ada pula orang yang paling aku benci selain dirimu. Namun sekarang aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah." Akhirnya Yazid memeluk Islam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan semua domba-dombanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah gulat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam versus Rukanah bin Yazid. Semoga kisah kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Khilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.